Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Saya Mimi Erlinda Neolaka. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait perkembangan karakteristik peserta didik yang meliputi 12 aspek. Hasil dari observasi ini akan dianalisis dan digunakan untuk memetakan profil dari masing-masing peserta didik sebagai pedoman bagi saya untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Adapun aspek yang diobservasi meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Yang pertama, aspek etnik. Peserta didik yang ada dalam satu kelas pasti datang dari beragam etnis atau suku. Data tentang keberagaman etnis di kelas menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Melalui observasi ini, tidak hanya data asal suku saja pada bagian identitas peserta didik yang ingin saya ketahui, tetapi lebih dari itu, saya ingin mengetahui bagaimana peserta didik menyikapi berbagai keragaman etnis dalam kelasnya. Informasi ini dapat digali melalui pertanyaan observasi seperti yang ada pada gambar. Aspek yang kedua, aspek kultural. Peserta didik juga merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dengan budaya tertentu. Berkumpul dalam kelas yang sama belum tentu mereka memiliki budaya yang sama. Masing-masing peserta didik pasti memiliki kepercayaan, norma, kebiasaan, serta adat istiadat yang berbeda. Seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di kelasnya. Selain informasi tentang kepercayaan yang dianut oleh masing-masing peserta didik yang akan mereka isi pada biodata, saya juga ingin tahu lebih dalam tentang sikap mereka terhadap perbedaan kebudayaan yang ada di dalam kelas. Informasi ini dapat digali melalui pertanyaan observasi pada gambar. Aspek yang ketiga, status sosial. Selain keberagaman etnik dan kultural, peserta didik juga datang dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang datang dari latar belakang sosial ekonomi kelas atas, kelas menengah, dan ada juga yang berlatar belakang kelas bawah. Mereka berkumpul dan berinteraksi setiap hari melalui proses pembelajaran di kelas. Seringkali perbedaan status ekonomi dapat menjadi penghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Untuk mengetahui status sosial masing-masing peserta didik, saya meminta mereka mengisi data pekerjaan orang tua pada bagian identitas, serta untuk mengetahui bagaimana mereka mampu menyikapi perbedaan status sosial teman-teman lainnya, saya membuat daftar pertanyaan observasi seperti pada gambar. Aspek yang keempat adalah aspek minat. Minat peserta didik untuk belajar suatu mata pelajaran pasti berbeda. Sebagai contoh, ada peserta didik yang sangat meminati pelajaran matematika, namun kurang berminat pada pelajaran biologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga perlu mendapat perhatian khusus dari guru agar dapat menentukan strategi yang tepat dalam menumbuh kembangkan minat belajar peserta didik. Secara khusus, untuk mengetahui tinggi, sedang, dan rendahnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran matematika, berikut saya buatkan daftar pertanyaan observasi untuk menggali informasinya. Aspek yang kelima adalah
aspek perkembangan kognitif. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan kognitif yang berbeda-beda berdasarkan perkembangannya masing-masing. Dengan memahami perkembangan kognitif peserta didik, guru dapat memberikan bantuan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya. Informasi mengenai perkembangan kognitif dapat diperoleh melalui pertanyaan observasi berikut ini. Aspek yang keenam yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang terlebih dahulu telah dimiliki oleh peserta didik dan lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Informasi mengenai kemampuan awal peserta didik sangat berguna bagi pendidik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan di dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui tingkatan kemampuan awal peserta didik, pertanyaan observasi berikut ini dapat memberikan gambarannya. Aspek yang ketujuh yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar peserta didik dapat diketahui melalui jawaban atas pertanyaan observasi berikut ini. Aspek yang kedelapan yaitu motivasi. Motivasi berperan penting sebagai pendorong untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Sering terjadi peserta didik yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, tetapi hal itu terjadi karena tidak adanya motivasi sehingga ia tidak berusaha mengerahkan dan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Disinilah guru berperan penting untuk memahami perkembangan peserta didik dari aspek motivasi belajar. Untuk menggali informasi tentang motivasi belajar, jawaban dari daftar pertanyaan berikut ini dapat dijadikan sebagai referensinya. Aspek yang kesembilan yaitu aspek perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan dan bermakna. Dalam melakukan proses pembelajaran, guru perlu mengkondisikan suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak ada rasa takut pada peserta didik sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan. Daftar pertanyaan berikut ini merupakan upaya untuk menggali perkembangan emosi peserta didik. Aspek yang ke-10 adalah aspek perkembangan sosial. Kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain juga menjadi hal penting yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Mulai dari kemampuan bekerja sama dalam kelompok, bersikap empati terhadap sesama teman, sampai dengan menjaga perilaku agar tetap sopan dengan guru sebagai orang yang lebih tua di dalam kelas, menunjukkan buah dari keberhasilan proses belajar. Daftar pertanyaan berikut ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi perkembangan sosial peserta didik. Aspek yang ke-11 yaitu aspek perkembangan moral. Moralitas merupakan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, dan lain-lain. Moralitas dalam peserta didik dapat ditingkatkan dari yang paling rendah menuju ke yang paling tinggi seiring dengan perkembangan kedewasaannya. Perkembangan moral peserta didik dapat digali melalui daftar pertanyaan berikut. Dan yang terakhir adalah aspek perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan kemampuan manusia untuk mengontrol berbagai gerakan tubuh dan memanipulasi objek. Perkembangan motorik penting untuk dikenali dan dipahami oleh guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil peserta didiknya. Di samping itu, pendidik dan sekolah dapat menggunakan strategi pembelajaran, metode yang tepat, dan dapat menyediakan berbagai media dan sumber belajar yang memadai.
perkembangan motorik dapat digali melalui daftar pertanyaan berikut ini. Demikian panduan observasi profiling peserta didik yang saya buat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.